yang ada. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Sebagai seorang direktur utama, penting nih untuk meminimalkan resiko hukum yang dapat mengganggu kegiatan bisnis perusahaan. Berbagai langkah strategis dapat diambil untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dalam kerangka hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai direktur utama. Yang pertama yaitu saya akan melakukan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang harus menjadi prioritas utama. Semua aktivitas bisnis harus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk hukum perdagangan, ketenagakerjaan, lingkungan, dan perpajakan. Untuk itu, dibentuklah tim kepatuhan atau unit compliance yang bertugas mengawasi perubahan regulasi yang mungkin mempengaruhi perusahaan. Selain itu, perlu dilakukan audit kepatuhan secara berkala. Audit ini juga untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional sejalan dengan hukum. Sebagai contohnya yaitu perusahaan harus memastikan bahwa dokumen perizinan operasional perusahaan selalu diperbarui agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintahan. Yang kedua yaitu penyusunan dan peninjauan kontrak yang kuat. Yang kuat sangat penting untuk melindungi perusahaan dari resiko hukum. Setiap kontrak yang dibuat harus memenuhi syarat sah sesuai hukum, seperti adanya kesepakatan antara pihak-pihak terlibat, kapasitas hukum yang mencukupi, objek kontrak yang jelas, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan tim hukum internal atau konsultan hukum eksternal dalam tahap penyusunan dan peninjauan kontrak. Klausal-klausal penting termasuk hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian sengketa, serta ketentuan tentang agunan harus disusun dengan rinci agar tidak menimbulkan masalah di kemudian harinya. Sebagai contohnya yaitu dalam kontrak pengadaan barang dapat dicantumkan ketentuan penalti bagi pemasok yang mengalami keterlambatan dalam pengiriman barang. Yang ketiga yaitu karyawan juga perlu mendapatkan pelatihan dan edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran akan kepatuhan hukum. Melalui pelatihan reguler tentang hukum perusahaan dan etika bisnis, karyawan diharapkan dapat mengurangi resiko pelanggaran hukum. Selain itu, panduan tertulis mengenai kebijakan hukum perusahaan harus disediakan. Contohnya adalah pelatihan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang keempat yaitu penting juga untuk mengelola resiko hukum yang berhubungan dengan agunan. Semua pengikatan agunan perlu dilakukan sesuai dengan hukum untuk menghindari sengketa di masa depan. Hal ini mencakup memverifikasi dokumen kepemilikan agunan sebelum pengikatan serta melibatkan notaris atau pejabat pembuatan akta tanah atau PPAT dalam proses pengikatan agunan yang berkaitan dengan properti atau tanah. Sebagai contohnya yaitu pembuatan akta jaminan fidusia untuk kendaraan harus dilakukan dengan prosedur yang benar agar sah secara hukum. Yang kelima yaitu tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Good corporate governance juga berperan penting nih dalam mengurangi resiko hukum dengan menerapkan prinsip GCG seperti akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab. Perusahaan dapat meminimalkan potensi konflik kepentingan independen untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan praktik perusahaan dapat membantu dalam proses ini. Contohnya yaitu publikasi laporan tahunan yang memuat informasi keuangan dan non-keuangan secara transparansi kepada publik. Yang keenam adalah penyelesaian sengketa secara preventif. Penyelesaian sengketa secara preventif adalah bagian penting dari manajemen risiko hukum. Perusahaan harus memiliki mekanisme untuk mencegah dan menangani potensi sengketa dengan cara damai, tanpa harus melibatkan proses pengadilan yang panjang dan mahal. Penggunaan mediasi atau
arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisa secara efektif menetapkan prosedur internal untuk menyelesaikan konflik sebelum menjadi isu hukum besar juga sangat dianjurkan. Contohnya yaitu upaya menyelesaikan perselisihan kontrak dengan pemasok melalui arbitrase bisa lebih efisien dibanding litigasi di pengadilan. Yang ketujuh yaitu adalah penggunaan asuransi. Penggunaan asuransi juga penting untuk melindungi perusahaan dari risiko hukum yang mungkin timbul. Mengasuransikan aset sangat penting untuk perusahaan untuk memberikan rasa aman terhadap potensi klaim atau kerugian yang tidak terduga. Selain itu, memiliki pengacara atau konsultan hukum tetap siap sedia dapat memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan saat perusahaan menghadapi masalah hukum. Sebagai contoh yaitu asuransi tanggung jawab hukum dapat melindungi perusahaan dari klaim pihak ketiga yang dapat mengancam kelangsungan bisnis. Yang terakhir yaitu pemantauan terhadap mitra dan pihak ketiga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa risiko hukum yang dapat membahayakan perusahaan. Melakukan due diligence sebelum menjalin kerjasama dengan pihak ketiga menjadi langkah yang bijaksana. Selain itu, kontrak kerjasama harus mencakup klausel yang memuat kepatuhan hukum untuk melindungi tambahannya. Contohnya adalah melakukan verifikasi legalitas perusahaan mitra sebelum menandatangani perjanjian kemitraan. Dengan langkah-langkah di atas, perusahaan memiliki peluang yang lebih baik untuk mengurangi resiko hukum secara signifikan dan melindungi keberlanjutan bisnis di masa depan. Berikutnya soal ketiga. Sebagai CEO, langkah-langkah yang akan saya ambil untuk mengatasi resiko reputasi dan mengembalikan kepercayaan para stakeholder akan terfokus pada beberapa aspek. Yaitu yang pertama, untuk melakukan evaluasi situasi. Saya akan melakukan evaluasi situasi yang menyeluruh. Hal ini melibatkan mengadakan rapat dengan tim manajemen untuk menyelidiki lebih dalam lagi berbagai faktor yang mempengaruhi reputasi perusahaan. Saya akan mengumpulkan data dari banyak sumber, termasuk umpan balik dari para stakeholder, analisis media mengenai pemberitaan terkini, dan hasil audit yang mendalami aspek-aspek operasional perusahaan. Yang kedua yaitu komunikasi terbuka dan transparan. Saya akan menerapkan komunikasi yang terbuka dan transparan. Ini sangat penting untuk menciptakan kepercayaan. Saya akan memastikan bahwa semua pihak, mulai dari karyawan hingga investor, termasuk pelanggan dan media, mendapatkan informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menangani isu reputasi. Saya akan mengeluarkan pernyataan resmi yang merinci tindakan yang akan kami ambil agar stakeholder merasa dilibatkan. Yang ketiga yaitu menetapkan strategi komunikasi yang efektif. Saya akan rancang dan implementasikan strategi komunikasi yang efektif. Pendekatan ini akan melibatkan pembentukan tim komunikasi krisis yang terlatih berguna untuk merespon rumor dan berita negatif dengan cepat. Tim ini akan bekerja sama secara intensif untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik dan mengarahkan narasi positif tentang perusahaan. Yang keempat yaitu memperbaiki hubungan dengan media juga akan menjadi fokus utama saya. Hubungan baik dengan jurnalis sangat penting untuk memastikan pemberitaan yang seimbang dan adil. Untuk itu, saya akan mengadakan pertemuan rutin kepada wartawan, mengundang mereka untuk melihat langsung kegiatan operasional perusahaan dan menyediakan informasi yang akurat dan sangat relevan. Yang kelima yaitu program CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Saya akan meningkatkan kegiatan CSR ini untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
Saya berencana meluncurkan inisiatif baru yang berdampak positif bagi masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial, tetapi juga untuk meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Yang keenam yaitu membangun kembali kepercayaan stakeholder. Saya akan fokus pada upaya membangun kembali kepercayaan stakeholder melalui tindakan yang nyata dan meningkatkan kinerja perusahaan, mendengarkan masukan dan keluhan stakeholder, serta menunjukkan komitmen perusahaan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Saya akan melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil memang efektif dalam mengatasi permasalahan resiko reputasi. Dengan menggunakan alat analisis data ini, saya akan memantau sentimen publik dan mengevaluasi kinerja komunikasi perusahaan secara berkala. Ini akan membantu kami untuk mengetahui apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Melalui langkah-langkah tersebut, saya berharap perusahaan tidak hanya dapat mengembalikan kepercayaan para stakeholder, tetapi juga meningkatkan reputasi di mata publik secara keseluruhan. Kepercayaan adalah fondasi penting untuk keberhasilan jangka panjang perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa.